niat baik atau upaya baik atau mulia itu tidak ada yang mulus kecuali ada rintangannya. Maka saya sampaikan kepada semuanya, kaum muslimin dimanapun berada, yang cinta terhadap kedamaian, cinta terhadap persatuan, maka siapkan diri Anda datang untuk menghadiri reuni akbar alumni 212 2022 yang akan datang. Hal yang kami mau sampaikan di sini agar masyarakat Indonesia jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan mereka, karena pada prinsipnya saya kira sudah jelas bagaimana salah satu pentolang PA212 sendiri membeberkan bahwa aksi-aksi yang dilakukan terus-menerus itu sesuatu yang sangat mencurigakan dan boleh jadi itu sudah menjadi penghasilan bagi mereka. Hanya kalian pada rakyat pribumi yang dibodoh-bodohi, yang sengaja dikumpulkan untuk bagaimana dijadikan landasan oleh mereka untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, adanya keramaian, isu dan juga beberapa nyinyiran terhadap adanya upaya persatuan umat Islam di Monas atau di Jakarta pada 2 Desember 2022 yang akan datang, ini menandakan satu niat baik atau upaya baik atau mulia itu tidak ada yang mulus kecuali ada rintangannya. Maka saya sampaikan kepada semuanya, kaum muslimin dimanapun berada, yang cinta terhadap kedamaian, cinta terhadap persatuan, maka siapkan diri Anda datang untuk menghadiri reuni akbar alumni 212 2022 yang akan datang. Maka sekali lagi kita sampaikan, niatkan kepada Allah untuk memenuhi panggilan dan seruannya untuk i'tisam fi hablillah, mempererat tali persaudaraan di dalam tali Allah, dan juga untuk memberikan kedaulatan atau mewujudkan kedaulatan, mengembalikan kedaulatan bangsa, yang mana ini semua adalah wujud dari kepedulian kita kepada bangsa Indonesia tercinta. Kemudian ketika ada yang menuding bahwa itu bisnis, itu adalah mencari penghasilan dan sebagainya, itu disingkirkan saja, jangan dihiraukan. Semuanya akan baik-baik saja. Dan ketika kita berkaca kepada bagaimana elang yang terbang tinggi kemudian dipatok oleh gagak hitam, apakah elang itu menoleh ataupun melawan atau merespon sehingga dia berhenti terbang naik ke angkasa? Tidak, tapi elang teruslah naik meskipun gagak di belakang mengganggunya, tapi elang tidak pernah mempedulikannya. Pada akhirnya ketika sampai kepada ketinggian di angkasa, elang yang sudah terbiasa dengan angin dan badai, tapi gagak hitam dengan tubuhnya yang mungil tapi mempunyai kejahatan yang luar biasa, masif, dia tidak bisa mengimbangi angin yang menerpa tubuhnya sehingga dia pun terpelanting ke belakang, jatuh ke bawah. Itulah prinsip yang harus kita pegang, yaitu pejuang sejati umat Islam yang merindukan pada kedamaian dan kemenangan, kejayaan, maka tentu tidak akan pernah menghiraukan elang ataupun yang disebut dengan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi amal baik untuk kita semuanya, dan jadikan reuni akbar 212 hanya ada di Indonesia, ikon kebanggaan untuk Indonesia. Tidak ada perkumpulan umat Islam jutaan, puluhan juta berkumpul dalam satu tempat. Masya Allah, mabruk, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang reuni 212 sudah bertaburan di mana-mana ajakan yang dilakukan oleh para kadrun, dan saya kira apa yang mereka sampaikan di berbagai kanal media sosial yang mengatakan bahwa berkumpulnya umat Islam pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2002 adalah merupakan salah satu cara untuk merebut kedaulatan. Saya kira itu hanya omong kosong. Kedaulatan apa yang Anda bicarakan di sini? Itu justru mengganggu kedaulatan kami sebenarnya. Cuma kan kita ini senantiasa
berpikir positif bahwa kalian adalah warga negara yang datang di Indonesia, warga negara X yang datang ke Indonesia untuk numpang hidup. Kita sebagai warga negara yang baik harus memberikan tempat yang layak dan penghargaan yang layak buat Anda semua. Tetapi bagi saya, hal yang kami mau sampaikan di sini agar masyarakat Indonesia jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan mereka, karena pada prinsipnya saya kira sudah jelas bagaimana salah satu pentolang PA212 sendiri membeberkan bahwa aksi-aksi yang dilakukan terus-menerus itu sesuatu yang sangat mencurigakan dan boleh jadi itu sudah menjadi penghasilan bagi mereka. Hanya kalian pada rakyat pribumi yang dibodoh-bodohi, yang sengaja dikumpulkan untuk bagaimana dijadikan landasan oleh mereka untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Tentu saja tuduhan-tuduhan seperti itu bagi mereka dianggap sebagai angin berlalu. Kenapa? Karena ketika tuduhan itu Anda benarkan, maka sama saja menghilangkan atau memecahkan piring mereka. Karena memang kalau kita tracking ke belakang, hampir seluruh aksi-aksi yang dimotori oleh pentolan-pentolan ex-FPI ataupun misalnya ex-HTI yang notabene-nya bukan orang tempatan atau bukan orang asli Indonesia, itu boleh jadi sebagaimana yang pernah saya paparkan sebelumnya, boleh jadi memang adalah isu-isu pesanan yang sengaja disuntikkan dana untuk mereka bergerak supaya Indonesia ini kacau balau. Nah, kalau misalnya Indonesia ini kacau balau berarti targetnya sudah tercapai. Tinggal bagaimana kemudian melakukan penetrasi lebih dalam lagi untuk merebut negara ini. Dan apapun upaya yang dilakukan oleh mereka, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini erat kaitannya dengan 2024. Kalian akan dikumpulkan satu tempat dalam satu momentum, lalu kemudian dipengaruhi untuk memenangkan calon presiden mereka. Nah, lalu apa yang kalian dapat dari itu semua? Selain capek, lelah, dan seterusnya. Kalau saya mending, waktu kalian ini jangan dibuang-buang, silahkan bekerja untuk mendapatkan uang yang halal. Kalian dimobilisasi pergi demo, paling dapat apa? Kalaupun misalnya dapat rupiah, berapa juga yang Anda dapatkan dibandingkan dengan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, seruan-seruan aksi yang mereka lakukan ini harus dikanter. Dikanter oleh siapa? Dikanter oleh orang-orang yang masih memiliki pikiran-pikiran waras. Nah, oleh karena itu bagi saya bahwa berdemonstrasi itu adalah hak dalam konstitusi di dalam era demokrasi, iya. Tetapi kalau kemudian itu sudah menjadi acara rutinitas yang agendanya hanya satu, ujung-ujungnya pasti turunkan Jokowi. Lalu kemudian kita akan memilih pemimpin yang adil, jujur untuk perubahan yang namanya Anies Baswedan. Kan itu sebenarnya orientasinya. Oleh karena itu kalau saya, sekali lagi saya sangat berharap masyarakat cerdas menilai dan tidak ikut-ikutan dalam aksi yang digelar oleh mereka. Biarkan mereka sendiri, para imigran-imigran ini yang selalu senang di atas panggung, yang terlanjur mematok dirinya sebagai majikan, itu biarkan dia sendiri yang pergi teriak-teriak di Monas, jangan ada yang menemani. Coba kita mau lihat bagaimana kalau rakyat Indonesia bersepakat cerdas untuk kali ini jangan ikut-ikutan demo 212, karena itu pembodohan laten buat rakyat-rakyat pribumi di Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.